Shalom buat anak-anak ibu semua kelas 7. Apa kabar hari ini? Ibu harapkan semua di dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai hubungan antar sudut pada garis yang sejajar. Misalkan terdapat dua garis yang sejajar, yaitu garis M dan garis N. Kemudian kita buat garis L yang memotong kedua garis. Nah seperti yang terdapat pada gambar yang ada ibu buat ini ya. Nah, garis M dan garis N sejajar dan garis L adalah memotong kedua garis. Nah, di sana ada P dan Q juga. Nah, dari gambar di atas ada beberapa hubungan sudut yang kita peroleh, yaitu sudut sehadap, sudut berseberangan, dan juga sudut sepihak. Tapi sebelumnya kita daftar dulu sudut-sudut yang ada di dalam garis sejajar dan sudut-sudut yang ada di luar garis sejajar. Nah, sudut-sudut dalamnya kamu perhatikan di sana ada yang di dalam adalah ada bagian dari P3, kemudian sudut di dalam adalah P4. Kemudian ada Q1 dan juga Q2 itu adalah sudut dalam, dan juga untuk sudut luarnya kamu boleh perhatikan P1, P2, kemudian Q3 dan Q4 itu berada pada sudut luar. Q3 dan Q4 berada pada sudut luar. Nah, kemudian sudah dapat sudut dalam dan sudut luarnya. Kemudian kamu perhatikan tuh sudut-sudut yang sehadap. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Sudut-sudut yang sehadap itu apa aja, Nak? Kamu perhatikan untuk P1, sudut P1 itu berhadapan dengan sudut dari Q1 sehingga P1 sama dengan Q1. Kemudian untuk sudut P2 sehadap dengan Q2 sehingga P2 sama dengan Q2. Untuk sudut P3 sehadap dengan Q. Untuk P3 itu sehadap dengan Q3 sehingga P3 sama dengan Q3, dan untuk sudut P4 sehadap dengan Q4 sehingga P4 sama dengan Q4. Oke. Nah, kemudian ada sudut-sudut berseberangan. Sudut-sudut berseberangan ada juga dua, yaitu sudut berseberangan dalam dan sudut berseberangan luar. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Pasangan sudut dalam berseberangan apa aja? Kamu perhatikan. Untuk yang dalam berseberangan berarti P3 berseberangan dalam dengan Q1, P3 berseberangan dalam dengan Q1 sehingga P3 sama dengan Q1, dan P4 berseberangan dalam dengan Q sehingga P4 berseberangan dalam dengan Q2. Kamu perhatikan untuk P4 berseberangan dalam dengan Q2 sehingga P4 sama dengan Q2. Sedangkan sudut yang berseberangan luar kamu perhatikan P1. Kamu perhatikan untuk P1 berseberangan dalam dengan Q3. Oke. P1 berseberangan dalam dengan Q3 dan P2. Oke. P2 berseberangan dalam dengan Q4. Oke, berseberangan luar dengan Q4 sehingga P3 sama dengan Q4. Kemudian ada juga yang dikatakan dengan sudut-sudut sepihak. Nah, sudut sepihak ini ada sudut dalam sepihak dan ada juga sudut luar sepihak. Nah, sudut dalam sepihak apa aja? P4 dan Q1. Kamu perhatikan P4 dengan Q1, P4 dan Q1 adalah sudut-sudut dalam yang sepihak. P4 sama Q1 itu adalah sudut di dalam, bagian dalam yang sepihak, sehingga P1 ditambah dengan Q4 akan menghasilkan 180 derajat. Dan P2, kamu perhatikan untuk P2 berseberangan dalam sepihak dengan P3. Kamu perhatikan untuk P4 berseberangan dalam dengan Q1, sedangkan P3 kamu perhatikan untuk P3 itu berseberangan dalam ya, Nak ya. P3 itu berseberangan dalam sepihak dengan Q
P2. P3 sama Q2, P4 dengan Q1 itu adalah berseberangan dalam yang sepihak. Sedangkan yang berseberangan luar sepihak itu apa aja? Nah, yang ada di luar yang sepihak adalah P1 berseberangan dengan Q4, sedangkan P2 berseberangan luar yang sepihak dengan Q3. Oke, berarti sudut-sudut luar sepihak itu apa aja? Sudut-sudut luar sepihak adalah P1 dengan Q4 dan P2 dengan Q3, sehingga P1 ditambah dengan Q4 hasilnya adalah 180 derajat dan P2 ditambah dengan Q3 hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kamu perhatikan lagi 3 buah garis masing-masing adalah garis K, L, dan M dalam susunan seperti gambar berikut. Ada sudut K, L, dan M. Garis K adalah sejajar dengan garis L dan garis M itu memotong garis K dan garis L. Nah, sudut-sudut dalam sepihak berarti apa aja di sana? Bagian dari M, dari K adalah A2, A1, A2, A3, A4. Begitu juga untuk B1, B2, B3, dan juga B4. Nah, kamu perhatikan untuk sudut-sudut dalam yang sudut-sudut yang sehadap adalah A1 sehadap dengan B1, A4 bersehadapan dengan B4, A2 berhadapan dengan B2, dan A3 berhadapan dengan B3. Kemudian sudut-sudut yang bertolak belakang berarti A1 bertolak belakang dengan A3, A2 dengan A4, B1 dengan B3, dan B2 dengan B4. Sudut-sudut dalam yang berseberangan atau berseberangan dalam adalah A3 berseberangan dalam dengan B1, A4 berseberangan dalam dengan B2. Nah, kemudian untuk sudut-sudut berseberangan luar berarti ada A2 dengan B4 dan juga A1 berseberangan luar dengan B3. Untuk sudut dalam sepihak ada A3 dengan B2, kemudian ada 4 dengan B1. Berseberangan luar sepihak dengan B3 dan juga A1 dengan B4. Nah, sudut-sudut yang berpelurus apa aja? Berpelurus berarti besarnya adalah 180 derajat ya nak ya. A1 berpelurus dengan A2, A1 berpelurus dengan A4, A2 berpelurus dengan A3, A3 berpelurus dengan A4, B1 dengan B2, B1 dengan B4, B2 dengan B4, B2 dengan B3, dan B3 dengan B4. Nah, sekian penyampaian materi dari Ibu mengenai sudut-sudut yang ada pada dua garis sejajar. Ibu harapkan anak-anak bisa memahami materi ini, dan sekian penjelasan dari Ibu. Kiranya apa yang Ibu terangkan kamu bisa mencernanya. Terima kasih dan shalom.